Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali dibingungkan sahabat ketika muncul gangguan-gangguan jin dalam kehidupan keluarga tersebut. Gangguan ini itu terjadi pada diri orang atau pada rumah yang ditinggalin, kan gitu kan. Nah, cara membedakannya begini sahabat. Kalau misalnya seseorang yang terkena gangguan jin itu, misalnya gini, satu rumah ada 4 atau 5 anggota keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak gitu ya. Yang sensitif dari 5 anggota keluarga dalam satu rumah itu 1 orang. Artinya sensitif itu kadang-kadang ada penampakan, dia ngeliat penampakan, dia lihat suara-suara yang aneh dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun nggak sampai kesurupan gitu kan. Untuk membedakan ini gangguan setan ini, kalau memang jelas gangguan setan ya, bukan gangguan psikologis ya, pada diri orang itu atau pada rumah, itu cara membedakannya begini. Seseorang ini ketika mengalami sensitivitas yang cukup tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi, kayak melihat penampakan, mendengar suara-suara yang aneh, itu dia dialami hanya di rumah itu, di rumah dia tempat tinggal, atau dimanapun. Kalau terjadi dimanapun, berarti gangguannya itu ada di orang itu. Tapi kalau yang mengalami itu hanya ada di rumah itu, boleh jadi gangguan itu ada di rumah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di rumah tersebut itu dia mengalami gangguan ada di kamarnya saja atau di seluruh ruangan, kan begitu. Kalau dia tidur di kamarnya kakaknya, dia ketindihan. Tapi kalau tidur di kamar orang tuanya atau kamarnya sendiri, enggak. Oh, boleh jadi gangguannya itu, gangguan jinnya itu ada di rumah yang berdiam diri di kamar kakaknya. Atau bisa juga, misalnya dia melihat penampakan-penampakan di pintu kamar mandi gitu kan. Ada beberapa kasus yang pernah kami cek begitu ya ke rumahnya. Kalau ditanya, saya bisa ngeliat jin nggak? Nggak bisa, kecuali celana jin ya, sahabat. Itu ada beberapa kasus kondisi yang pernah kami jumpai di rumah-rumah klien kami. Pintu kamar mandinya itu terbuka, nggak tertutup gitu kan. Lah, kita tahu sendiri bahwa namanya kamar mandi, toilet, itu kan tempat najis, tempat setan berkumpul. Azan berkumandang saja, setan dari golongan jin itu bersembunyi di toilet, di kamar mandi. Nah, ketika kamar mandi yang kita miliki itu nggak ditutup rapat gitu kan, artinya terbuka, apalagi maaf WC-nya tuh WC jongkok yang tidak ada tutupnya, kecuali kalau WC duduk kan ada tutupnya ya. Maka seolah-olah satu ruangan rumah itu adalah toilet, gitu kan. Wajar kalau misalnya pintu kamar mandi terbuka, pintu toilet terbuka dengan maaf WC jongkok, nggak ada tutupnya di WC-nya tersebut, yang dimana itu bisa dimaknai bahwa satu rumah itu seolah-olah toilet, tempat najis gitu ya. Anak yang sensitif ini dia mudah mengalami gangguan-gangguan. Nah, setelah dilaksanakan atau dilakukan kamar mandi ditutup rapat dan lain sebagainya, alhamdulillah gangguan-gangguan itu nggak ada gitu ya. Jadi mudah untuk melihat apakah ini gangguan itu pada orang atau pada rumah. Dan perlu dipahami bersama, setiap rumah itu ada jinnya. Hanya yang menjadi pertanyaan, jinnya itu dolim nggak? Artinya dolim itu begini, dia ganggu nggak penghuninya. Nah, kalau nggak ganggu ya udah, dia boleh tinggal di situ dengan dimensi yang berbeda. Tapi kalau dia mengganggu, maka dia sudah dolim gitu ya. Nah, padahal namanya kezaliman itu bagian dari penjajahan, dan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perizinan. Itu bagi kalangan jin ya, sahabat. Oke, begitu. Semangat selalu bahwa setan itu lemah. Inna kaidah syaitona kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Mereka menjadi kuat karena kita sendiri yang mengizinkan mereka kuat. Kalau kitanya kuat dengan pasrah kepada Allah, doa-doa yang kuat, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan manusia baik, maka insya Allah apapun bentuk gangguan, terutama dari golongan setan, dari golongan jin, itu Allah yang melemahkan.
Terima kasih, salam sehat, semangat, berkelimpahan, bermanfaat dan penuh barokah.